Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Setelah melewati UTS nih, gimana? Masih semangat kan ya buat belajar lagi tentang sistem pengendalian manajemen? Nah, di sini untuk mulai semester uh, setelah UTS kita akan lebih membahas tentang bagaimana perencanaan strategi, penyusunan anggaran, terus penilaian kinerja. Sebenarnya ada beberapa materi yang kita sedikit mengulang di mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, untuk pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang perencanaan strategi. Langsung aja ya. Jadi nanti kita akan membahas dulu apa sih perencanaan strategi, bagaimana prosesnya, terus kelebihan dan kekurangannya, kemudian juga ada analisis program yang sedang berjalan. Perencanaan strategis. Nah, apa sih perencanaan strategis? Jadi perencanaan strategis ini adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka mengimplementasikan strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang. Nah, perbedaannya antara perumusan strategi dan perencanaan strategi? Di sini kalau perumusan strategi itu dia memutuskan strategi baru, terus juga tidak sistematis dan perlu diuji kembali. Namun sebaliknya kalau untuk perencanaan strategi, dia ini mengimplementasikan strategi, terus bagaimana sih kegiatannya lebih sistematis dan perlu umpan balik. Lalu untuk proses perencanaan strategi, yang pertama itu meninjau dan memperbarui dulu rencana strategis dari tahun sebelumnya. Lalu kemudian yang kedua memutuskan asumsi dan pedoman apa yang digunakan. Dan ketiga itu iterasi pertama dari rencana strategis baru. Kemudian dianalisis, kemudian juga diiterasi lagi iterasi kedua dari rencana strategi baru. Jadi iterasi ini kayak umpan baliknya tuh seperti apa dari strategi yang sebelumnya, kemudian untuk dianalisis, kemudian ada strategi barunya, lalu diulik lagi gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu meninjau dan menyetujui dari perencanaan strategis tersebut. Langkah-langkah perencanaan strategis itu yang pertama menetapkan strategi, yaitu visi misinya dulu apa, tujuannya akan dicapainya juga apa. Kemudian yang kedua mengenal lingkungan, yaitu di mana organisasi ini mengimplementasikan strateginya. Terus apakah strateginya ini cocok dengan lingkungan organisasi tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan analisis SWOT. Ya, nah di sini untuk menentukan program baru atau strategi baru juga harus dianalisis dulu, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya juga apa. Kemudian yang keempat menyiapkan semua faktor penunjang, mulai dari SDM, terus finansial atau dananya, keuangannya, dan lain-lain. Dan kelima yaitu menyiapkan sistem umpan balik. Nah, untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi dari strategi tersebut itu dibutuhkan suatu umpan balik. Keuntungannya apa sih untuk perencanaan strategis ini? Yang pertama, di sini perencanaan strategis itu merupakan langkah kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan. Kemudian juga sebagai alat pelatihan dan pendidikan manajemen, dan orientasinya untuk perencanaan strategis ini adalah orientasi jangka panjang. Dan yang keempat yaitu membantu manajemen menyesuaikan arah organisasi ke tujuan yang dikehendaki. Kekurangannya, nah di sini kekurangannya untuk perencanaan strategis ini biasanya bersifat rutin, terus birokratis, dan di sini mengurangi cara berpikir. Kemudian menghabiskan waktu dan mahal. Di mana menghabiskan waktu dan mahal ini terkadang perencanaan yang dilakukan ini sudah rencanakan, tapi butuh waktu yang lama, nah dan biaya yang dikeluarkan mahal. Nah ternyata umpan baliknya tidak sesuai yang diharapkan. Nah seperti itu. Juga butuh departemen perencanaan yang luas. Jadi untuk untuk mensiasati atau untuk
agar kekurangan ini tidak terlalu berlebihan, maka perlu dalam suatu perencanaan strategis ini perlu dibuat suatu map atau timeline atau guideline atau pedoman tadi yang udah kita bahas sebelumnya, agar dalam merencanakan strategi perusahaan itu bisa dilakukan perlahan namun pasti dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, menganalisis program-program yang sedang berjalan. Di sini ada value chain analysis atau analisis rantai nilai. Di sini merupakan metode untuk merinci suatu rangkaian dari bahan baku hingga produk akhir yang digunakan oleh pelanggan menjadi kegiatan strategis yang relevan untuk memahami perilaku biaya dan perbedaan sumber daya. Aktivitasnya dari memperoleh bahan baku dasar dari pemasok sampai membuat produk akhir ini dan mengantarkan ke pelanggan terakhir. Jadi di sini metodenya itu dia akan membuat suatu analisis atau rangkaian dari bahan baku sampai produk itu jadi, kemudian sampai disalurkan ke pelanggan, sampai produk itu sampai di pelanggan akhir itu bagaimana, itu harus direncanakan. Nah, fokus dari value chain analysis ini tadi adalah berkaitan sama peningkatan laba. Kaitannya itu dengan pemasok. Misal dari perusahaan ke pemasok, lalu pemasok dari pemasok. Nah, contoh kaitan dengan pemasok ini, perusahaan coklat cair untuk menghemat biaya cari pemasok coklat cair juga, seperti itu. Kemudian kalau fokus kaitannya yang dengan pelanggan, itu perusahaan ke pelanggan, terus pelanggan dari pelanggan. Dimana contohnya perusahaan minuman itu butuh botol. Nah, dia lebih memilih perusahaan botol yang paling dekat agar tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Kemudian yang kedua itu activity based costing. Ini kita udah sempat bahas juga di akuntansi manajemen, di mana untuk menentukan biaya ini berdasarkan besar kecilnya aktivitas yang dilakukan. Manfaatnya, produk yang rumit dengan komponen yang rumit akan menghasilkan biaya desain dan produksi yang lebih tinggi daripada produksi yang sederhana. Nah, produksi dengan volume yang rendah juga memiliki biaya per unit yang lebih rendah dari proses dengan volume yang tinggi. Nah, sampai di sini teman-teman untuk mata yang bahas tentang perencanaan strategis. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan di LMS ya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.